Sang Swan pun pergi ke toko alkemis. Aku mampir ini. Oke, aku akan mampir ke sini saja, kata Sang Swan. Jika saja bajingan itu tidak datang hari ini. Seseorang sedang mengumpat. Hei, apa kau menjual buku di sini? Buku tentang pil yang bisa mengaktifkan Kopori khusus. Silahkan belok kanan, jalan lurus, lalu belok kiri. Tempatnya ada di kedua sana. Di sana Anda akan melewati 3 blok sebelum tiba di toko buku Huang Yu. Ini adalah serikat alkemis. Sampai jumpa. Tidak. Aku ingin buku tentang khasiat pil. Tidak ada buku seperti itu di toko buku. Emang ada yang jual seperti itu? Kami tidak menjual buku di sini. Ini adalah serikat alkemis. Kau dengar? Kami menjual ramuan. Beli buku dari serikat alkemis. Kau lebih baik memesan sepatu di restoran. Kenapa dia tidak begitu kasar, kata Zhang Xuan. Hehehe. Kurasa ada keputusan yang salah di sini. Bisakah kau menunjukkan jalannya? Tentu, tapi biarkan aku beri bahwa kami punya 2 perpustakaan, yang primer dan tingkat lanjut, oke? Namun hanya alkemis yang magang yang diizinkan masuk ke perpustakaan primer. Apakah seorang alkemis atau murid dari seorang alkemis? Murid alkemis semua orang bisa mengikuti ujian alkemis kan? Apa aku bisa menjadi muridnya? Ya, kau mau ikut juga ujiannya? Baiklah, jika kau mau, kau bisa ikut aku. Aku tahu tempat ujian terdekat. Aku dapat membawamu sekarang juga jika kau ingin mengambilnya. Kau tidak tahu apa-apa selain menggoda perempuan. Kau belum pernah mengikuti satupun kelas magang maupun membaca buku herbal atau alkimia, dan sekarang kau ingin mengikuti ujian? Aku tidak akan jatuh pada rayuanmu, kata si wanita. Anjing, pede sekali Anda, Nyonya. Aku ingin melihat sampai kapan dia akan berbohong terus. Silahkan terus, pede lah. Tentang ujian itu, ujiannya tentang apa saja? Apa yang perlu kubaca dan kupersiapkan? Kau terang-terangan menggangguku dan bertahan dengan itu. Sekarang kau sengaja ingin buang waktuku. Kau setidaknya harus mencoba untuk terlihat berpendidikan jika kau ingin mendapatkan perhatianku. Anjing, super pede wanita ini, dulur-dulurku. Kau harus menghafal sifat dan karakteristik 100.000 jenis herbal serta asal dan sejarah alkemi sebagai sebuah profesi. Itu saja. Itu terdengar cukup mudah, kata si Zhang Xuan. Apa kau bilang itu mudah? Dasar omong kosong. Setiap kelompok punya materialistik yang berbeda dan menghasilkan berbagai reaksi. Menghafal 100.000 itu, aku sudah tidak percaya padamu. Lupakan toh, aku hanya akan menyombongkan diri di depanku. Aku akan kulihat bagaimana kau membodohi dirimu nanti. Ikutlah denganku, Tuan Li. Mereka pun sampai ke tempat ujian. Kau datang untuk buku ujian? Bukan, aku ingin mengantar pria ini. Dia ingin mengikuti ujian magang alkemis. Kau ingin mengikuti ujian, kata si Tuan Li. 2.000 koin emas untuk biaya pendaftaran. Uang akan dikembalikan jika kau berhasil dan lulus ujian. Aturan bodoh itu membuang-buang waktu kami, bukan? Baiklah, 2.000 ya. Untungnya aku telah mengambil beberapa kekayaan dari penipu Yangmu itu. Aku tahu dia itu playboy kaya, tapi tak kusangka butuh waktu lama untuk mendapatkan beberapa emas. Tapi dia tanpa ragu mengeluarkan 2.000. Dasar playboy untuk mendapatkan perhatianku saja. Baiklah, ujian akan diselenggarakan 4 jam lagi. Kau bisa datang dalam 4 jam. 4 jam ya? Apa kau punya buku referensi yang bisa kubaca? Kau ingin bersiap untuk ujian? Ya, kalau begitu silahkan, ada di dalam sana. Ruangan itu penuh dengan buku. Kau boleh membaca atau membeli beberapa antaranya. Namun kau hanya punya waktu 4 jam sebelum ujian dimulai. Bukan kau itu sudah agak terlambat untuk mulai belajar sekarang? Ya, tidak apa-apa, cepat masuk. Kedengarannya dia sedang bolak-balik buku. Seperti biasa, Zhang Xuan terdengar seperti membolak-balik buku secara asal dari luar, seperti terak. Namun yang pada kenyataannya Zhang Xuan memasukkan itu ke dalam perpustakaannya. Mungkin dia tidak menemukan buku yang ingin dia bicarakan, bukan? Biarkan saja, kau juga harus membaca, waktu itu berharga. Baiklah, butuh kerja keras untuk menguasai skill apapun. Tidak mungkin mempelajarinya dalam semalam, terutama untuk alkemis. Zhang Xuan pun telah berhasil mendapatkan beberapa buku. Kupikir alkemia itu sederhana. Aku berasumsi itu akan berhasil selama aku punya resep dan menambahkan bahan satu persatu sesuai petunjuk. Tampaknya ini sama sekali tidak mudah. Pantas saja menjadi guru alkemis itu sangat sulit, kata Zhang Xuan. Alkemia sudah begitu rumit dan seorang guru terkenal seringkali menguasai berbagai skill profesional itu luar biasa. Dia terlalu bekerja keras untuk membual ini sudah 4 jam. Hei, kau sudah selesai, ujiannya akan dimulai. Masuklah ke dalam sekarang juga. Baiklah, Zhang Xuan pun masuk ke dalam.
Kupikir kalian semua punya kepercayaan diri karena kalian datang ke sini untuk ujian. Seseorang berkata seperti itu. Aku akan memperjelas semuanya terlebih dahulu. Jika ketahuan menyontek, kalian akan dilarang mengikuti ujian seumur hidup. Kalian dengar? Sedangkan tentang ujiannya ada 3 ronde. Sekarang kita akan mengajukan ujian ronde pertama. Jawab pertanyaan ini dalam waktu 2 jam. Dia pun diberi beberapa soal. Zhang Xuan pun menyelesaikan pertanyaan ini dalam 2 jam. Ini banyak sekali. Aku melintasi dunia lain dan menjadi seorang guru. Namun aku harus mengikuti ujian juga. Kenapa rasanya begitu mirip dengan kehidupanku sebelumnya, kata Zhang Xuan. Lembar ujian itu telah dibagikan ke kalian. Kalian dapat mulai menjawabnya sekarang juga. Waktunya hanya 2 jam dan mulai. Buku-buku alkemia ini impor perpustakaan. Aku akan berguna sekarang. Dia pun menggunakan perpustakaannya untuk mencontek jawaban-jawaban dari sana untuk ujiannya. Kertas ujian magang alkemia dari Serikat Kerajaan Tingshuan diproduksi oleh pengrajin bengkel bayi. Kekurangan pertama, kualitas kertas ini buruk, tidak cocok untuk penyimpanan lama dan rentan terhadap hama. Apa-apaan ini? Aku hanya ingin jawaban pertanyaan, bukan analisis kualitasnya. Dasar perpustakaan, kau terlalu berlebihan perpustakaan. Sepertinya aku tidak dapat membuatnya menemukan kekurangan seperti yang aku lakukan dalam penilaian Treasure. Aku harus berfokus pada pertanyaan kuis ini. Tolong jelaskan klasifikasi Genleaf dan ciri-ciri bunga Greenfinger. Lalu dia pun masuk ke perpustakaan, mengambil beberapa buku dan tentu saja dia mencontek. Aku tahu ini akan berhasil. Lalu dia pun, si guru pun, si pengawas pun melihat Zhang Xuan yang terlihat seperti lagi-lagi ada anak kaya mencoba peruntungan di sini. Dia terlihat seperti menjawab asal-asalan. Kami tidak pernah menggunakan kembali pertanyaan kuis dalam ujian ini. Tidak pernah ada satu pertanyaan yang diajukan 2 kali. Mereka tidak akan dapat lulus ujian meskipun mereka datang ke sini setiap hari dan mencobanya. Kukira sudah waktunya untuk melarang orang kaya untuk mencoba peruntungan mereka, kata si pengawas. Aku sudah selesai, cepat sekali, mustahil, ini baru sebentar dan dia sudah menjawab pertanyaannya. Apa dia menyerah dalam ujian karena dia tahu dia tidak akan lulus? Bolehkah aku keluar, kata Zhang Xuan, karena aku sudah selesai. Kapan ujian keduanya akan dimulai? Tunggu saja di luar, kata si pengawas. Kami akan memberitahukannya siapa yang lulus dan siapa yang gagal dalam kuis ini. Baiklah. Dasar sombong. Tuhan, haruskah kita memeriksa jawabannya sekarang? Tidak perlu memeriksa orang itu. Itu hanya merusak suasana hatiku. Butuh 2 jam untuk menyelesaikan kuis, bukan? Kenapa kau sudah keluar lebih awal? Kenapa repot-repot menanyakan seperti itu sih? Tentu saja dia menyerah. Ujiannya pasti terlalu sulit, kata si wanita. Hehehe, kenapa dari tadi kau terus menghina aku sih? Kata Zhang Xuan dalam hatinya. Baiklah, waktunya habis, letakkan kertas kalian dan tunggu di luar. Yang lulus ronde berikutnya akan segera diberitahukan. Para pengawas pun memeriksa hasil ujian mereka. Ada orang yang lulus ya? Kebetulan aku butuh anak magang. Lulus? Lihat saja sendiri, aku tidak melihat apa-apa selain omong kosong di kertas ini. Ada kertas dengan kuis. Oh yang kau tidak memeriksa kertas yang ini? Itu milik sombong, aku tidak perlu memeriksanya. Aku tahu dia tidak akan lulus. Aku lebih suka memeriksanya untuk menjaga kewarasanku. Bocah, biar kulihat apa yang dia tulis, kata si guru. Kata si pengawas. Aku penasaran apa yang dia lakukan hingga kau memutuskan dia gagal bahkan tanpa melihat jawabannya. Bocah kaya itu tidak tahu apa-apa tentang alkemia. Dia memenuhi syarat untuk ujian karena uangnya. Mereka tidak menghormati serikat alkemis. Aku rasa itu tidak benar, Ouyang. Apa maksudmu? Lihatlah ini. Kenapa jawabannya terlalu lucu untukmu? Aku tidak ingin buang-buang waktuku, kata si pengawas Ouyang. Namun yang terjadi, si Ouyang pun malah kaget. Bagaimana ini bisa terjadi? Semuanya benar. Tidak ada satupun kesalahan. Tidak ada satupun kesalahan dalam menjawab apapun. Beberapa di antaranya adalah pertanyaan sulit yang kita rancang secara khusus. Aku sendiri bisa saja disesatkan oleh deskripsi dan membuat kesalahan, bukan? Si Ouyang pun sangat bingung, tapi anak itu menyelesaikan kuisnya dalam waktu 1 jam. Dia tidak terlalu serius. Kenapa dia bisa menyelesaikannya dengan benar? Bahkan aku pun tidak bisa melakukannya dengan baik, kata si Ouyang. Jadi perpustakaan Heavenly Path tidak hanya dapat menyalin buku dan menggabungkannya menghasilkan teknik Heavenly Path Defense, tapi aku juga bisa membantu mempelajari berbagai hal dengan cepat. Ini adalah pelajaran baru untukku, kata Zhang Xuan. Aku sudah menghafal dan menganalisa semua buku yang kubaca dari ruangan tadi. Perhatian semuanya. Itu Zhuhua, ngarana si Zhuhua. Dia murid alkemis Dumen. Akhirnya aku bisa membongkar dirimu setelah hasil ini keluar. Kau akan tamat, kata si gadis. Ada 3 orang yang lulus tes. Baiklah.
Selamat kepada orang pertama, baiklah, kerja bagus, selamat, selamat. Dan yang kedua Kian, selamat Kian, oke, tingkat akurasinya 90%, oh baiklah, aku lulus, kata si Kian. Dan orang yang terakhir adalah Zhang Xuan dari kota Tianshuan, tingkat akurasinya adalah apa? 100%, 100%. Yang lain pun sangat kaget mendengar tingkat akurasinya 100%. Baiklah, mereka yang dipanggil boleh masuk ke dalam ujian untuk mengikuti ujian ronde kedua. Ketika peserta ujian yang memenuhi syarat, silahkan masuk. Apa kau akan pergi karena kau tidak bisa berbohong lagi? Zhang Xuan, kemarilah untuk ronde kedua. Namun yang terjadi, tunggu, kau bukan Zhang Xuan, bukan? Hei, aku akan ke sana. Maaf saja, aku adalah Zhang Xuan, kata si Zhang Xuan sambil tertawa. Dia Zhang Xuan, dia menjawab semuanya dengan benar. Dia benar-benar mendapat nilai penuh. Apa yang harus kulakukan? Aku bersikap kasar padanya beberapa waktu yang lalu. Sekarang adalah ronde kedua. Ujian akan dimulai, oke? 10 jenis herbal ini ditempatkan di tempat kalian. Lihat. Kalian punya waktu 15 menit untuk menuliskan nama, properti, dan kegunaannya. Kalian harus 100% benar untuk lulus ujian ini. Baiklah, tes dimulai dari sekarang. Seperti biasa, Zhang Xuan menyentuh-nyentuh semua yang ada di depannya. Anak itu tampaknya sangat percaya diri dengan ujian ronde kedua. Mari kita lihat apa yang ada di sana. Herbal ini, Zhang Xuan menyentuhnya. Lalu seperti biasa, Zhang Xuan pun dibawa ke dalam perpustakaan. Apa dia benar-benar jenius dalam alkimia? Kata si pengawas. Dia tidak hanya mengetahui hal teoritis, tapi juga dapat mengenali semua herbal ini. Itu tidak mungkin. Lalu dan seperti yang diduga, Zhang Xuan pun sudah selesai. Apa? Dia sudah selesai? Kata si pengawas. Mustahil, apa kita punya benar-benar jenius hari ini? Hei, apa pendapatmu tentang jawabannya, Ouyang? Lihatlah sendiri. Lalu mereka berdua pun kaget. Hanya satu orang yang lulus, dan orang itu adalah Luyan, Sun Tao dari kota Luyan. Aku lulus, hahaha, aku berhasil. Namun Zhang Xuan pun yang merasa aneh. Ini tidak terasa benar. Aku sudah memeriksa semuanya ulang. Jawabanku di perpustakaan, tidak mungkin aku membuat kesalahan. Tapi kenapa aku gagal, kata Zhang Xuan. Zhang Xuan pun menyela, bolehkah aku tahu kenapa aku gagal? Apa kesalahan yang kubuat? Dia pasti bercanda. Dia menanyakan kesalahannya. Dia langsung menanyakan hal itu pada alkemis. Kau salah menebak rumput fish scale sebagai rumput dragon scale. Apa maksudmu? Tapi jangan berkecil hati, kawan. Kau bisa mendapatkan nilai penuh dalam ujian sebelumnya. Kau pasti punya banyak pengetahuan tentang herbal. Lain kali kau pasti bisa lulus ujian selama kau bisa mengamati herbal lebih seksama. Kau masih muda dan punya banyak waktu untuk mempersiapkan ujian berikutnya. Maksud kalian adalah yang ini, kata Zhang Xuan. Apa kau benar-benar yakin ini adalah rumput fish scale? Tentu saja. Rimbangnya menyerupai fish scale serta cabangnya. Daunnya abu-abu kehijauan. Memangnya apa lagi? Bukankah itu rumput fish scale? Kata si pengawas. Bukankah itu rumput fish scale? Tidak kusangka kalian bahkan tidak tahu apa ini. Saat ini adalah bagian dari ujian kalian, kata Zhang Xuan. Kalian terlalu terburu-buru untuk menyimpulkan bahwa aku tidak lulus. Kalau kalian tidak percaya, periksa saja di buku sana. Tolong kirim seseorang untuk membawakan buku di bagian bawah baris ke-7. Ikhtisar, ramuan khusus. Baiklah, Hua-Hua. Anjing si Hua-Hua. Ambil buku itu. Baik tuan. Si Hua-Hua pun pergi ke sana dan mengambil buku. Lihatlah halaman 17 untuk penjelasan rinci tentang rumput fish scale. Dia bahkan ingat nomor halamannya. Kami memilih rumput fish scale secara asal. Pilihan herbal dirahasiakan, jadi tidak mungkin ada kecurangan. Dia segera menunjukkan nama dan lokasi buku serta halaman yang tepat. Anak ini benar-benar punya ingatan yang baik. Apa dia benar Ouyang? Kata si pengawas yang lain. Itu bukan rumput fish scale. Ini memang mirip dari semua herbal. Satu-satunya penampilan yang mirip adalah rumput dragon scale yang kau tulis dalam buku itu. Jika menurut kalian rumput dragon scale tidak ada, kalian kembali ke ruangan tadi. Di pojok kanan atas rak ada baris keempat. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Liu Daxian berjudul Ensiklopedia Tumbuhan Langka. Tentu saja jika kalian masih belum mempercayaiku, aku masih bisa mengidentifikasikan ramuan dengan cara lain. Rumput fish scale punya efek ringan dan beberapa cairan putih. Susu dapat terlihat di rimpangan jika dia dibelah. Tapi ramuan ini punya sifat dingin. Saat dipotong, terbuka akan mengalir cairan kekuningan dan mengeluarkan udara lembab dan dingin. Kalian sama-sama ahli dalam herbal, bukan? Seharusnya bagi kalian mudah untuk mengidentifikasikannya. Biar kulihat. Ini bukan rumput fish scale, dulur. Ya, kau benar tuan. Apa aku masih perlu membawakan ensiklopedia tumbuhan langka? Tidak usah. Tunggu. Jika itu bukan rumput fish scale,
Maka bagaimana dengan Suntao? Jadi aku gagal dalam ujian kah? Kata si Suntao. Sepertinya kami salah. Maafkan kami. Baiklah, ini memang bukan rumput fiskal. Satu-satunya orang yang lulus di ujian kedua adalah Zhang Xuan. Apa kau baik-baik saja? Kepada si Suntao yang ternyata gagal. Ini ada rencana magang alkemis. Kau dapat memasuki perpustakaan primer serikat dengan rencana ini. Kau juga dapat diskon menikmati hak istimewa saat membeli pil atau semua hal yang dijual di serikat dagang alkemis. Atau kau dapat memilihku, aku akan mendapatkan lebih banyak praktik alkimia dalam yakin alkemis sejati dan membuatmu menjadi alkemis sejati tahun depan. Aku di guru Akademi Hongtian dan salah satu penjelajah waktu. Bagaimana bisa aku menjalankan semua hal itu? Merepotkan banget. Maaf, tapi aku tidak bisa hari ini. Aku tidak berniat menjadi alkemis. Kau terlalu terburu-buru. Kau baru saja magang. Luangkan waktumu untuk mempertimbangkan tawaranku, kata si pengawas. Kau benar-benar harus memikirkannya. Kau harus belajar dan menjadi alkemis cepat dengan bekerja untuk kami. Hahaha. Ngomong-ngomong, apa kalian punya pil untuk mengaktifkan Cooperative khusus? Cooperative khusus? Ada, namun setiap tubuh berbeda hingga jenis pil yang bervariasi. Jika pil yang salah aktivasi bukan hanya gagal, tapi kau akan menderita efek sebaliknya. Lalu apa kalian punya buku tentang Cooperative khusus dan pil yang sesuai? Bolehkah aku minjam beberapa? Memang ada banyak buku tentang itu, tapi itu semua ada di perpustakaan lanjutan. Menurut aturan alkemis yang hanya diakui secara resmi yang punya akses ke sana. Aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk meminjam buku-buku itu padamu. Maafkan aku. Ya, memang benar, hanya alkemis resmi yang mempelajari topik ini. Seperti pil dan Cooperative, buku-buku itu hanya disimpan di perpustakaan lanjutan, kata yang lain. Jika kau benar-benar ingin membaca buku itu, kau bisa memilihku untuk mengikutiku. Bakatmu bisa menjadi hal yang terbaik di kelas alkemis 1 dan membaca apapun yang kau inginkan. Setelah itu, kau bebas melakukan apapun. Sejak kapan kau menjadi tidak tahu malu? Apalagi yang kau dapatkan adalah hak istimewa markas serikat alkemis sebagai alkemis resmi. Sejak kapan kau begitu? Bagaimana? Kau akan punya prioritas saat membeli atau mencari herbal loh. Jadi kau tidak akan membiarkan aku minjam buku-buku itu. Dasar, aku telah mengarahkan semua banyak waktu dan usaha untuk lulus ujian ini, tapi semuanya sia-sia. Tai lah, kata Zhang Xuan. Ya, aku harus menjadi alkemis jika kau ingin membaca buku itu di perpustakaan lanjutan. Itu adalah peraturan yang ditetapkan oleh serikat. Jika kau benar-benar ingin pelajari aktivasi Cooperative khusus, sebaiknya kau mencari cara untuk menjadi alkemis resmi terlebih dahulu. Baiklah, karena aku harus menjadi alkemis untuk mendapatkan akses ke perpustakaan tingkat lanjut. Bagaimana cara untuk mengikuti ujian kualifikasi alkemis resmi? Aku tidak akan menyerah sekarang, aku harus mencobanya. Kau membuat keputusan yang bijak. Tunggu, apa? Kau akan menjadi apa yang kau katakan? Dia pun kaget. Kau akan mengikuti ujian sekarang, mencobanya? Alkimia memegang posisi tinggi di antara 9 profesi teratas. Seorang harus menghabiskan bertahun-tahun bekerja keras untuk menjadi alkemis diakui secara resmi. Kau ingin mengikuti tes? Kau pasti bercanda, dulur. Memangnya ada kesalahan apapun, proses pemurnian akan menyebabkan kegagalan total loh. Sukses hanya datang setelah belajar, kawan. Latihan dan siang dan malam itu tidak bisa terjadi dalam semalam, begitukah? Kata Zhang Xuan. Kompetisi murid baru akan diadakan dalam 2 minggu lagi. Aku harus menyelesaikan masalah ini secepatnya. Sepertinya aku tidak bisa menjadi alkemis dalam 2 minggu ya. 2 minggu? Zhang Xuan, jangan terlalu ambisius. Kau masih punya 20 tahun. Kau masih 20 tahunan. Sekarang kau akan memecahkan rekor sejarah di kerajaan Ten Xuan. Jika kau bisa menjadi alkemis sebelum 30 tahun, kau tidak akan pernah bisa melakukannya dalam 15 hari. Hahaha. Baiklah, sangat merepotkan. Aku akan melewatkan ujian dan memikirkan cara lain kalau begitu. Alkemi adalah salah satu profesi yang paling dihormati di dunia. Apalagi kau sangat berbakat. Kau bahkan bisa mempelajari semua ramuan itu. Bukankah kerja kerasmu selama bertahun-tahun akan sia-sia kalau kau tidak mengejar jalan ini? Kerja keras bertahun-tahun, aku kan cuma mencontek di perpustakaan. Aku hanya butuh 4 jam. Apa yang dibicarakan? Ya, tentu saja mereka tidak tahu. Mereka menjadi kalau Zhang Xuan mencontek di perpustakaan miliknya. Aku punya urusan lain untuk dilakukan. Apalagi menjadi alkemis itu sangat rumit ujiannya, bahkan mengharuskan untukku memurnikan pil. Tunggu, masih ada yang kita bisa bicarakan. Memurnikan pil itu bukan satu-satunya cara untuk ujian kualifikasi alkemis. Ada cara lain juga yang dapat kau pilih. Hei, yang itu mungkin lebih cocok untukmu karena punya ingatan yang bagus. Jangan bilang apa tebakanku benar.
Tapi kau harus tahu konsekuensinya. Dia akan menghadapi hukuman berat dan bahkan larangan permanen jika dia gagal dalam ujian itu. Aku tahu itu, tapi itu satu-satunya cara untuk dia menjadi alkemis dalam waktu singkat, bukan? Pemurnian pil membutuhkan ribuan jam latihan berulang kali dari rumah. Ramuan herbal yang tak terhitung jumlahnya terlalu sulit untuk mempelajarinya dalam waktu singkat. Tapi ayolah, tolong berhenti berisyarat satu sama lain dan beritahu bagaimana cara lain itu, kata Zhang Xuan. Ada 2 jenis ujian kualifikasi alkemis. Tipe pertama adalah praktek umum. Selama kau berhasil menyempurnakan pil kelas 1, maka cara alami yang akan diakui akan sebagai alkemis satu juga akan dia dapatkan secara konvensional dan secara standar. Untuk tipe kedua, itu bukan tentang memurnikan pil, tapi tentang debat. Debat? Semua ini dari 9 profesi teratas, bukan? Ya, semua ini dari 9 profesi teratas. Seorang dikatakan sebagai guru yang paling mulia. Aku yakin kau pernah mendengarnya. Guru terpelajar dapat bimbingan orang dalam proses pembelajaran mereka, termasuk kultivasi, alkimia, penampaan, peralatan sebagai informasi sebagai gantinya. Namun dibutuhkan waktu yang banyak untuk bagi orang-orang seperti itu. Bagaimana bisa mereka punya energi ekstra untuk belajar alkemi dan equipment forging atau bahkan menjadi alkemis profesional? Equipment forger, apa itu? Bagaimana bisa mereka mengajar orang lain jika mereka tidak bisa menjadi profesional terlebih dahulu? Itulah intinya. Untuk mengatasi masalah ini, cara khusus ujian kualifikasi alkemis, yaitu debat, telah ditemukan. Ambil alkemis sebagai contohnya. Untuk menjadi alkemis sejati, kau harus banyak berlatih. Kau hanya dapat melakukannya dengan latihan berulang-ulang dengan guru terpelajar. Pasti kau tidak punya banyak waktu untuk berlatih, jadi dia hanya perlu menguasai sepenuhnya tentang pengetahuan teoritis tentang alkimia, benar kan? Dengan kata lain, sebenarnya kau tidak perlu memurnikan pil itu sendiri. Kau bisa lulus ujian selama kau bisa mendiskusikan teori dengan benar. Tentu saja, tapi tes ini tidak semudah kedengarannya loh. Kau perlu berdebat dengan beberapa alkemis resmi. Kau akan membahas banyak rincian murni pil, dan selain itu, satu kesalahan akan menyebabkan kegagalan dan dampak yang parah. Nah, tes debat ya, dengan perpustakaan, kurasa selama aku punya cukup buku pengetahuan itu akan baik-baik saja.